Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali bertemu dengan Bu Hen di sini, ya. Dan dalam suasana yang masih Idul Fitri 1445 Hijriah, izinkan Bu Hen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamukum. Oke, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Ya maaf, mohon maaf sekali karena Bu Hen beberapa waktu ini cukup sibuk di dunia nyata alias mengajar juga sebagai ibu rumah tangga. Baik, pada kesempatan dan memanfaatkan momen Lebaran ini, Bu Hen akan bercerita tentang judulnya THR. Iya, bagi Ananda ya yang sekarang sedang kaya nih ya, yang sedang banyak uangnya. Alhamdulillah, Bu Hen ucapkan selamat. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa atau ingat selalu untuk bersedekah. Oke. Ya. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini cerita yang akan Bu Hen. Oh iya, programnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya, programnya adalah Tarik Bu Hen. Cerita menarik bersama Bu Hen. Sekarang Bu Hen ditemani oleh Aska. Iya, heeh, ya. Baik, jadi judul cerita Bu Hen kali ini adalah THR ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi cerita ini Bu Hen ceritakan itu dari cerpen yang Bu Hen tulis 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2022 dengan judul yang sama yaitu THR, dan itu sudah tayang di Facebook dan juga di aplikasi kepenulisan KBM aplikasi. Nah, nanti semuanya boleh baca di sana atau di Facebook juga boleh. Nah, jadi ada seorang anak namanya Ihsan ya. Ihsan. Jadi beberapa hari atau 2 hari setelah Lebaran ya, itu Ihsan sedang duduk bersama ibunya, kemudian adiknya juga ada di situ. Nah, jadi Ihsan tadi dia sedang memasukkan uangnya yang baru-baru tadi ke dalam celengannya. Celengannya itu adalah celengan ayam-ayam. Nah, iya Aska, ini mikrofon. Iya, pinjam Umi dulu. Pinjam Umi dulu. Oke. Iya, pinjam sebentar. Jadi, uang-uang yang sedang dia masukkan ke dalam celengan tadi itu adalah THR yang dia dapatkan dari silaturahmi ke tetangga-tetangganya. Nah, jadi ketika itu mamanya Ihsan itu berkata kepada Ihsan, Ihsan, boleh nggak mama pinjam uangnya dulu? Aska mau lewat? Iya. Aduh, kok di situ sih? Nggak kelihatan uminya. Oke. Aska mau juga ikut bercerita ya. Jadi mamanya Ihsan itu bertanya atau berkata kepada anaknya, Ihsan, boleh nggak mama minjam uangnya dulu untuk beli beras? Ah, Terus Ihsan yang sedang menghitung uangnya tadi tertegun. Dia diam aja. Aduh, ini mama mau minjam uang lagi nih. Soalnya nggak sekali 2 kali mama minjam uang. Lebaran kemarin mama juga minjam uang. Begitu pikir Ihsan. Nah, padahal Ihsan ngumpulin uangnya itu, menabung uangnya itu, dia mau pengen beli sepeda. Ya, karena dia sudah lama sekali mengimpikan mau dapat beli sepeda. Nah, jadi mamanya tadi karena melihat Ihsan terdiam, ya, mamanya tanggap. Ya, tanggap. Oh ya deh, nggak apa-apa. Mama ingat kok kalau ternyata mama punya uang simpanan di lemari. Begitu kata mama kepada Ihsan. Nah, Ihsan tadi melihat kepada mamanya. Benarkah begitu, mah? Ya, tanya si Ihsan. Iya, benar. Mama ada menyimpan uang di dalam lemari. Wah, alhamdulillah. Begitu ya, kata si Ihsan. Maka Ihsan melanjutkan kembali memasukkan uangnya ke dalam
celengannya tadi. Nah, dia nggak sadar ternyata wajah mamanya itu udah berubah. Ya, dari tadi yang tenang-tenang saja mulai agak sendu. Nah, Ihsan nggak tahu ternyata mamanya sudah berbohong. Ya, mamanya sudah berbohong. Dia ingin menghibur mamanya tadi, ingin menghibur hati Ihsan tadi, bahwa dan mengatakan bahwa uangnya ada, padahal tidak. Ya, nah, maka karena untuk memenuhi kebutuhan beras hari itu, mamanya kembali pergi ke warung, ya, tempat biasa mereka belanja. Nah, dalam perjalanan mikir, aduh, ini aku nambah hutang lagi nih. Ya mau gimana lagi? Uang nggak ada, beras nggak ada, ya. Nggak apa-apa deh, minta apa? eh memohon pengertian dari penjaga warung gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya pada hari itu mamanya Ihsan terpaksa, ya, terpaksa menambah hutang di warung tempat biasa dia belanja. Nah, malam harinya, ya, malam harinya. Oh ya, jadi kenapa mamanya tadi dalam keekonomi susah, ya? Pertama karena memang dia seorang yang single parent, ya, orang tua, suaminya sudah meninggal akibat kecelakaan ketika itu Ihsan masih kelas 2 SD. Nah, sekarang dia sudah kelas 5 SD. Nah, begitu ceritanya, ya. Oke, kembali ke cerita. Nah, malam harinya si mamanya tadi melihat anaknya yang tidur di kamar yang suasana lampunya nggak begitu terang, ya. Nah, anaknya itu diselimuti dengan selimutnya udah lusuh, ya. Nah, kemudian mamanya tadi karena menanggung beban hidup yang rasanya nggak bisa dia tanggung sendiri, dia curhat, ya, dia curhat kepada anaknya udah tidur, si Ihsan sama si adiknya yang bernama Bayu. Nah, gitu ya. Nah, maafin mama ya Ihsan, tadi mama udah bohong, ya. Sebenarnya mama nggak ada uang, tapi mau gimana lagi, gitu ya. Kamu udah capek-capek ngumpulin uang gitu kan. Nah, masa ya mama minta minta aja gitu kan. Ya mama ngerti kamu udah punya keinginan sendiri gitu kan. Nah, jadi curhat si mamanya ini sampai-sampai meneteskan air mata gitu ya. Nah, dan mamanya udah selesai dengan segala curhatannya itu, dia nangis gitu kan. Nah, mau beruduk. Ya, jadi segala kegundahan hatinya itu dia ingin kedukan kepada Allah melalui sholat. Jadi mamanya seperti itu. Nah, ternyata mamanya nggak tahu kalau ternyata Ihsan terbangun. Ya, setetes air mata mamanya itu menempel, ya, jatuh di pipinya Ihsan. Ihsan terbangun dan Ihsan ternyata mendengar semua curhatan mamanya. Dia menjadi terdiam. Ya, Ihsan terdiam. Nah, lalu singkat cerita, ya, 20 tahun yang akan datang, 20 tahun berikutnya, ya, Ihsan sudah besar. Bayu juga sudah besar. Nah, pada suatu hari, ya, ketika juga momen lebaran, si mamanya ini terbaring sakit di sebuah klinik. Nah, tapi ruangan klinik itu sangat mewah sekali untuk sebuah klinik. Ya, itu semua fasilitas kesehatan tersedia di ruangan tadi. Memang ruangan tadi memang khusus dibuat dan istimewa untuk seseorang. Nah, jadi di sanalah mamanya si Ihsan tadi terbaring sakit gitu ya. Maka ketika di momen lebaran, ya, nah, si Bayu sama si Ihsan masuk ke dalam kamar mamanya mengucapkan selamat Idul Fitri. Ma, Ihsan sama Bayu mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya Maya, mungkin selama ini kami berdua sudah nyusahin mama gitu. Jadi begitulah Ihsan meminta maaf kepada mamanya. Lalu apa kata mamanya? Ah, kalian bisa aja. Biasa lah itu ya, gitu kan. Semua kesalahan kalian udah mama maafin. Begitu suara mama yang masih lemah. Nah, ya nggak apa-apa deh mah, gitu ya. Kemudian, oh mah, si Bayu berkata, oh ya mah, ini kita berdua ada THR nih buat mama, gitu ya. Si Bayu memegang sebuah amplop. Nah, kok kalian masih THRan sama mama? Mama udah tua, nggak perlu THR lagi, gitu kan? Kata mamanya.
Ah mama biarin aja lah, dulu kita yang sering diberi THR kok, sekarang kita gantian yang kasih mama THR gitu kan, kata si Ihsan dan Bayu. Ya udah deh ma, terima aja, biarin aja tuh, mana tahu itu THR-nya bisa kita bagi gitu ya, kata si Ihsan bercanda. Nah, ya mama mau nggak mau buat nyenengin hati anaknya, mengambil amplop tadi. Pas diraba-raba, kok tipis ya? Kenapa tipis? Biasanya kalau kalau itu tuh kan tebal ya. Katanya si Ihsan kan bisa dibagi gitu kan, kata mamanya kan. Ini kenapa tipis? Nah, pas dibuka nongol ya, diambil oleh mamanya tadi kertas 3 lembar, dan ternyata itu adalah tiket untuk umroh 3 orang. Masya Allah. Ternyata mamanya dikasih tiket, dikasih THR, tiket umroh. Ya itu luar biasa sekali, ya kan? Nah, bikin kita ngiri ya. Nah, aduh, kalian kenapa ini? Benar nih, tiket seperti ini. Wah, menggigil tangan mamanya memegang tiket itu. Iya beneran nih ma, makanya mama cepat sembuh, biar bulan depan kita bisa berangkat, kata si Bayu semangat. Oke, mamanya terharu, menangis, tidak menyangka kalau ternyata kedua anaknya itu memberikan hadiah yang spesial di Lebaran ini. Nah, ternyata ya, ketika 20 tahun yang lalu Ihsan membongkar celengannya, ya, membongkar celengannya dan memberikan semua uang yang dia tabung itu kepada mamanya sambil berkata, "Ma, sepertinya mama lebih butuh ini deh daripada Ihsan. Ya biar kita bisa makan, mama bisa gak capek-capek kerja. Nah, Ihsan bisa nabung lagi." Nah, begitu Ihsan mengatakan 20 tahun yang lalu. Nah, karena keikhlasan Ihsan tadi membantu mamanya, berbagi dengan mamanya, alhamdulillah Allah tunjukkan kekuasaannya ya, menjadikan Ihsan seorang dokter ya, yang sudah mempunyai klinik 2 tingkat. Masya Allah, begitu luar biasa sekali keikhlasan seorang anak yang ingin membantu orang tuanya, meringankan beban orang tuanya. Jadi itulah kisah ya tentang THR. Nah, karena sekarang kan momennya Lebaran, jadi Bu Hen mengangkat cerita yang berjudul THR. Jadi mari kita semua mengambil ibrah, mengambil hikmah dari cerita ini, terutama bagi Bu Hen yang menyampaikan, yang bercerita ya, bahwasanya ada kalanya sesuatu yang kita inginkan harus kita korbankan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Masya Allah. Oke semuanya, terima kasih sudah menyimak, mendengarkan cerita Bu Hen ini dengan segala kekurangannya. Sampai tadi Aska udah ada semacam keinginan untuk, ya gimana lah, namanya juga anak kecil ya, minta maaf. Oke semuanya, untuk kali ini terima kasih ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Doakan Bu Hen bisa tetap bercerita dengan cerita tarik Bu Hen, cerita menarik bersama Bu Hen. Terima kasih. Tabarakallah. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.